warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu' Sa'adatus Syifai dengan NIM J500200036. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang nervi cranials motorik sebagai tugas refrat NIM genap. Jadi saya akan menjelaskan dengan sumber buku, netter sebagai gambar, dan penjelasan-penjelasan yang ada di buku Median atau Gross Anatomy. Nah, di sini ini terdapat gambar nervi cranialis. Di nervi cranialis ini terdapat 12 saraf atau nervus. Nah, ini terdapat nervus 1 sampai ke 12. Kita bahas mulai dari nervus yang pertama, yaitu nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini berasal dari telencephalon, keluar dari lamina et foramina sribosa. Lalu dia ini berfungsi sebagai penghidu atau penciuman. Nah, dia ini termasuk SVA. Kita masuk ke nervus yang kedua, nervus opticus. Dia ini berasal dari diencephalon dan keluar dari canalis opticus. Dia ini berfungsi sebagai penglihatan dan dia termasuk SSA. Nah, kita masuk ke nervus yang ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Dia ini berasal dari bawah colliculus inferior, keluar dari visura orbitalis superior. Nah, dia ini berfungsi sebagai gerakan otot bola mata. Dia termasuk GSE. Lalu untuk konstruksi pupil, musculus pincer pupil, dan akomodasi lensa, musculus ciliaris. Dia ini termasuk GVE. Nah, kita masuk ke nervus yang keempat, yaitu nervus trochlearis. Nervus trochlearis ini berasal dari terletak di samping pons dan keluar dari visura orbitalis superior. Nah, dia ini berfungsi sebagai depresi bola mata musculus obliquus inferior. Lalu kita masuk ke nervus yang kelima. Nah, nervus yang kelima di sini dia adalah nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini dia dibagi menjadi tiga jalur, yaitu nervus ophthalmicus yang dia keluarnya dari visura orbitalis superior, lalu nervus maxillaris yang keluarnya dari foramen rotundum, lalu nervus mandibularis yang keluarnya dari foramen ovale. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Untuk nervus ophthalmicusnya, dia itu sebagai sensasi scalp, kulit dahi, kornea, cavum nasi, sinus paranasal. Dia ini termasuk GSA. Lalu yang kedua tadi nervus maxillaris, dia sebagai sensasi kulit wajah di sekitar maksila, bibir atas, gigi maksila, sinus maksila, dan palatum. Dia termasuk GSA. Lalu ada nervus mandibularis. Dia ini sebagai sensasi kulit wajah sekitar mandibula, tergantung namanya ya, bibir bawah, gigi mandibula, TMJ, mukosa mulut. Dia termasuk GSA. Lalu dia juga berfungsi sebagai otot maskasi, musculus mylohyoid, tensor veli palatini, dan tensor timpani. Dia ini termasuk SVE. Lalu kita masuk ke nervus yang keenam, yaitu nervus abducens. Nervus abducens itu yang nih, nervus abducens. Nervus abducens itu dia terletak lateral dari foramen caecum. Lalu dia keluar dari visura orbitalis superior. Nah, dia ini berfungsi sebagai musculus rectus lateralis, memutar bola mata ke arah lateral. Nah, dia ini termasuk GSE. Lalu kita masuk ke nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis.
yang dia ini keluarnya nervus facialis yang ini nih, yang dia ini keluarnya dari angulus pontocerebellaris dan keluar dari meatus acousticus internus dan foramen stylomastoideum. Nah, lalu dia ini berfungsi sebagai ekspresi wajah, stapedius, dan musculus stylohyoid. Dia termasuk SVE. Lalu perasa 2/3 anterior lidah. Dia termasuk SVA. 2/3 anterior lidah itu bagian depan ya. Lalu dia untuk kelenjar hidung, glandula lacrimale, glandula submandibular, dan glandula sublingual. Dia ini termasuk GVE. Lalu kita masuk ke nervus yang ke-8. Nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis itu di sini letaknya. Nah, nervus vestibulocochlearis ini dia asal otaknya berasal dari angulus pontocerebellaris dan keluar dari meatus acousticus internus. Dia hampir sama tadi dengan masuk dan keluarnya nervus facialisnya tadi. Nah, kalau nervus vestibulocochlearis ini berfungsi untuk yang pertama ada nervus vestibularis. Dia sebagai keseimbangan pergerakan dan posisi kepala dari koordinasi ductus semicircularis utriculus sacculus. Nah, dia termasuk SSA. Nah, kalau misalkan yang nervus cochlearisnya dia sebagai pendengaran dari organ spiral. Dia termasuk SSA juga. Nah, lalu kita masuk ke nervus yang ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini dia berasal dari medulla oblongata yang keluar dari foramen jugulare. Lalu dia ini berfungsi untuk musculus mastikasinya musculus stylopharyngeus, dia termasuk SVE. Lalu untuk glandula parotis dia termasuk GVE. Lalu sebagai perasa 1/3 posterior lidah dia itu termasuk SVA. Tadi kalau misalkan yang nervus facialis 2/3 anterior lidah, yang ini 1/3 posterior lidahnya berada di glossopharyngeus. Lalu kita masuk ke nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Dia asal dan keluarnya sama seperti nervus glossopharyngeus. Dia berasal dari medulla oblongata dan keluar dari foramen jugulare. Dia ini berfungsi sebagai otot polos kardiopulmoner dan GIT. Dia termasuk GVE. Nah, lalu kita masuk ke nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Nah, nervus accessorius ini dia asal otaknya berasal dari medulla spinalis, lebih tepatnya di sulcus post olivarius. Dia keluarnya sama seperti nervus 9 dan nervus 10 yaitu di foramen jugulare. Dia berfungsi sebagai musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Dia termasuk GSE. Nah, sekarang kita masuk ke nervus yang terakhir, nervus ke-12 yaitu nervus hypoglossus yang dia berasal dari medulla oblongata seperti nervus 9 dan 10 tadi dan keluar dari canalis nervi hypoglossus. Nah, dia ini berfungsi sebagai otot intrinsik dan ekstrinsik lidah kecuali musculus palatoglossus. Dia termasuk GSE. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.